Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang karomah Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan yang sampai hari ini dari berbagai penjuru, dari berbagai daerah, bahkan di luar provinsi pun datang ke makbarah beliau untuk mencari barokah. Banyak orang yang berziarah ke makbarah beliau, bahkan sangat ramai sekali tiap hari, tiap malam, bahkan tiap detik silih berganti orang berziarah untuk memberi barokah. Dan nampak bahwa beliau itu adalah seorang waliullah, seorang yang menjadi wali Allah yang ada di Pulau Madura, Bangkalan. Banyak barokah kewalian-kewalian atau karomah-karomah beliau yang sering disampaikan oleh banyak orang, bahkan masyarakat dekat pun sering bercerita, bahkan santrinya pun juga bercerita banyaknya barokah beliau yang telah terjadi pada masa itu. Di antara barokah atau karomah beliau, pada suatu ketika dia melihat berkat di kepala kiai imam masjid. Kenapa? Karena pada suatu ketika Mbah Khalil muda dan berstatus sebagai santri, ketika itu beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Khalil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jemaah sholat Jumat ketika itu. Mbah Khalil pun ditegur oleh teman-temannya. Tidak boleh tertawa. Ditakutkan kiai yang menjadi imam nanti marah-marah katanya. Namun beliau masih saja tertawa, terpikir. Dugaan teman-temannya itu ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai imam masjid tadi menegur Mbah Khalil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa, kata. Akhirnya Mbah Khalil muda menjawab apa yang menjadi jawaban dari seorang kiai imam. Begini Kiai, saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di depan di kepala kiai saat sholat berlangsung tadi, katanya. Kata Mbah Khalil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu karena kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Itulah salah satu karomah beliau. Dari muda dia masih nyantri sudah diberikan suatu yang luar biasa oleh Allah. Bisa tahu terhadap hal-hal yang di luar nalar akal manusia. Di antara juga yang kedua karomah beliau, dia pernah mengambil kepiting dan rajungan di saat Bahsul Masail di Mekah. Ceritanya begini, para ulama Mekah berkumpul di Masjid Haram untuk berdiskusi membahas tentang masalah hukum yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan
kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Pada waktu itu terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Khalil duduk berada di antara peserta lainnya, melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi. Lalu Mbah Khalil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Khalil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Apa kata Mbah Khalil? Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Mbah Khalil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Khalil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Terheran semua rapat di situ karena Mbah Khalil menunjukkan kepiting aslinya yang ketika itu nggak ada orang yang tahu. Tahu-tahu Mbah Khalil menunjukkan kepiting aslinya itu. Terus sedangkan rajungan seperti ini, katanya. Lanjut beliau, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Ditunjukkan. Pada saat itu usai Mbah Khalil menjelaskan, semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Khalil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap mata, setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Mbah Khalil disegani para ulama Masjid Haram ketika itu. Bisa dibayangkan, Mbah Khalil ketika memberikan solusi dari karamah beliau, ya bisa mengambil kepiting dan rajungan dari laut. Yang lain terheran semuanya. Itulah karamah atau kewalian beliau. Dan mulai sudah mondok di Mekah sudah luar biasa. Dan juga ada salah satu karamah lagi dari Mbah Khalil Bangkalan. Pada suatu ketika Mbah Khalil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. Kiai belum sholat asar, Kiai. Kita belum sholat asar, Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin kepada Mbah Khalil. Astagfirullah, katanya, kata Mbah Khalil, menyadari atas kekhilafannya. Waktu asar hampir habis, kita tidak bisa sholat secara sempurna, Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu ambil krocok saja, kata Mbah Khalil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung. Bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari krocok oleh Mbah Khalil. Namun seorang santri Kiai Syamsul Arifin, beliau tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Khalil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun krocok diberikan Mbah Khalil, lantas Mbah Khalil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu meleset super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Dengan sekejap mata mengambil krocok, padahal ketika itu sudah mepet waktu asar, tapi Mbah Khalil masih dengan Kiai Syamsul Arifin masih bisa dengan sekejap mata nyampe di Mekah, berjamaah salat asar di Mekah, dan masih bisa berada di shaf paling
depan itu dengan menaiki kerocok. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Di antara juga lagi pernah ketika Khalil membangun masjid, mengubah arah kiblat. Ketika itu Mbah Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yang namanya disebut Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Khalil mendengar menantu yang lain, menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditujukan kepada Mbah Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Mbah Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Mbah Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Khalil. Sangat luar biasa. Arah kiblat yang semula yang direncanakan oleh Kiai Muntaha, setelah dilubangi dindingnya untuk melihat yang sebenarnya Ka'bah, arah kiblatnya, ternyata Kiai Muntaha langsung melihat langsung bahwa yang benar ini adalah di sana gitu. Luar biasa. Banyak sebenarnya karomah-karomah beliau, sehingga dengan karomahnya beliau sampai hari ini sering banyak penziarah yang datang kepada makbarah beliau. Semoga semuanya mendapat barokah, mendapat syafaat baginda Rasulullah juga, dan semua hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, semoga semua kita diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah. Dan semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Para teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, sekilas kami akan menjelaskan karomah beliau. Karena saking cintanya, karena saking kata orang Madura kerong, pingin semangatnya beliau agar juga bisa mengulas kembali karomah-karomah yang selama ini banyak orang menyebutkan. Terlihat bahwa dia sampai sampai saat ini pengunjung dari berbagai daerah luar biasa. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang karomah atau kewalian Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan bin Abdul Latif. Semoga kita semua diberikan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin.
Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.